Sekarang masuk ke chapter 3 mengenai proses procurement. Kita langsung saja ke chapter 3 untuk slide berikutnya. Jadi outline daripada materi ini adalah di sini kita akan pelajari proses manual dari proses procurement dasar, ya. Lalu peran enterprise system di dalam proses procurement, dan kita akan coba bagaimana menggunakan SAP simulasi, ya. Setelah materi ini diharapkan mahasiswa yang pelajari ini tentunya akan dapat menggambarkan langkah-langkah daripada proses procurement, ya, menjelaskan peran fungsi area di dalam proses procurement secara efisien dan efektif, lalu mengidentifikasikan langkah-langkah kunci di dalam proses procurement dan aliran data, dokumen maupun informasi yang tergabung di dalam proses ini, menjelaskan dampak finansialnya, ya, bagi perusahaan atas proses procurement ini, dan menjelaskan peran daripada sistem enterprise di dalam mendukung proses procurement. Sebelum kita mendefinisikan tentang proses procurement, kita lihat ke sebelumnya, materi pembahasan sebelumnya yang membahas tentang kasus yang dijalankan oleh John Bull, ya, sebuah perusahaan yang mendirikan sebuah perusahaan yang bernama SSB Incorporate yang bergerak di dalam skateboard, ya. Jadi pada awalnya John Bull ini memang merupakan seseorang yang sering mengikuti pertandingan dan pandai untuk menggunakan skateboard. Dia sering mengikuti pertandingan dan memenangkannya, sehingga orang banyak tahu kalau John Bull itu adalah pakarnya skateboard. Dalam perjalanannya itu dia sering membeli produk-produk skateboard, sehingga ia banyak mengenal para penjual-penjual atau supplier-supplier yang menjual barang-barang yang berhubungan dengan skateboard ini. Karena banyaknya orang yang bertanya mengenai skateboard dan cara bagaimana memainkannya dengan baik, John Bull kemudian mencoba untuk menjual barang-barang itu, karena banyak yang menanyakan mana skateboard yang lebih baik, skateboard ini, kualitas ini atau kualitas yang lain, ya. John Bull sering menerangkan itu secara detail, sehingga John Bull berinisiasi untuk mencoba menjual barang-barang skateboard yang diinginkan customer, ya. Sejalan dengan tersebut, John Bull akhirnya mencoba mendirikan perusahaan yang bernama SSB Incorporate yang bergerak di dalam penjualan barang-barang produk, jadi sebagai reseller dalam hal ini, ya. Jadi reseller, dia membeli barang-barang itu dari manufaktur lalu menjualnya kembali, ya. Ya, tentunya itu bukan merupakan hal yang sulit baginya, karena sebelumnya memang dia sudah mengenal banyak para supplier. Ternyata perusahaan reseller ini berkembang sangat cepat, berkembang sangat cepat daripada apa yang diantisipasi sebelumnya, yang di luar antisipasi dalam hal ini, artinya, ya. Jadi menginginkan perusahaannya itu ekspansi, ya, karena banyaknya pembelian, ya, dan pertumbuhannya sangat cepat. Dia ingin memperluas, di mana John tidak lagi memanage semua pembelian barangnya itu dilakukan dengan sendiri. Dia perlu suatu cara yang lebih formal untuk melaksanakan pembelian produk-produknya yang diperlukan, lalu men-track kira-kira daerah-daerah atau tempat-tempat, lokasi-lokasi atau orang-orang mana yang mampu menerima barang-barang SSB ini, lalu berapa banyak supplier yang dia miliki. Nah, itu semua perlu ditata dan diatur, ya, supaya aliran barang daripada supplier ke consumer itu berjalan dengan baik. Dengan kata lain, di sini John perlu mendefinisikan sebuah proses procurement daripada SSB Incorporated, perusahaannya ini.
Jadi di sini proses procurement itu dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian, ya, rangkaian langkah-langkah dari perusahaan untuk mendapatkan material-material yang diperlukan, yang tentunya nanti mengacu kepada proses permintaan untuk pembayaran. Ya, material yang dimaksud di sini mempunyai dua pengertian. Ya, jadi untuk perusahaan yang memanufaktur atau memproduk atau membuat, ya, barang-barangnya sendiri, walaupun itu adalah dalam bentuk merakit, ya, tentunya material yang diperlukan adalah material-material mentah yang disuplai dari di mana barang-barang tersebut dibuat. Ya, misalnya dia ingin merakit skateboard, dia membeli rodanya saja, gitu ya, roda dalam jumlah banyak, papannya, ya, nanti dia rakit. Tentunya barang-barang itu diperoleh dari pabrik di mana barang tersebut dibuat. Ya, barang tersebut dibuat, jadi dia membelinya dalam bentuk komponen. Berlainan dengan reseller, ya. Di sini reseller ini materialnya ini adalah barang yang dijual langsung, ya, ke customer. Ya, jadi materialnya ini diperoleh dari pabrik, dari produk suatu pabrik. Ya, kalau tadi dia kalau perusahaan itu berupa manufaktur, maka materialnya itu material mentahnya itu disuplai di mana barang-barang itu dibuat. Tapi kalau untuk reseller ini material mentahnya itu didapat dari pabrik-pabrik yang sudah ada, gitu ya. Jadi produk pabrik yang sudah jadi langsung tinggal menjual saja kalau reseller seperti itu. Nah, jadi SSP ini dia berada dalam suatu proses transisi yang awalnya reseller menuju ke manufaktur, ya. Oke, next, ya. B2B atau business to business, ya. Jadi pembelian dalam bisnis itu berbeda dari cara yang diperoleh jika pembelian itu dilaksanakan secara individu, ya. Ketika individu perlu membeli sesuatu, mereka dapat dengan mudah pergi ke toko atau situs web, membeli produk yang mereka butuhkan dan membayar dengan tunai, cek, atau kredit. Sebaliknya, karena banyaknya alasan keuangan, operasional, dan hukum, perusahaan itu tidak bisa begitu saja pergi ke toko atau membeli apa yang mereka butuhkan seperti yang dilakukan oleh customer atau individu yang membeli ke toko-toko tersebut. Sebaliknya, mereka harus membeli sebagian besar material dalam jumlah tertentu tentunya, ya. Mereka langsung dari perusahaan lain yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, ya. Jadi pebisnis dia membeli produk dari bisnis yang lain, ya. Kita menyebutnya ini sebagai perdagangan bisnis to bisnis atau B2B. Seperti yang kita lihat dalam kasus perusahaan John Book, SSB ini, perdagangan B2B memerlukan proses standar untuk membeli dan menjual barang-barang komersial sehingga dapat mentransfer dana untuk menjual barang dengan cara yang efisien, ya. Hubungan antara pemasok dan pelanggan dalam dunia bisnis to bisnis itu sangat berbeda dengan hubungan antara pengecer dengan konsumen, ya. Dalam kasus terakhir, jika konsumen pergi ke toko mencari produk tertentu dan toko itu kehabisan stok, konsumen dapat pergi ke toko lain. Dia tidak memiliki kewajiban hukum atau keuangan untuk membeli apapun di toko itu. Dan toko itu tidak memiliki kewajiban hukum atau keuangan untuk menjual produk kepada konsumen atau segera memberitahu jika produk itu tidak tersedia. Jika barang tersebut tersedia, maka konsumen akan membayar misalnya dengan kartu kredit, tunai maupun cek. Nah, ini adalah transaksi keuangan yang sederhana, yang biasa dan umum. Oleh karena itu pengecer tidak perlu memiliki hubungan mapan dengan konsumen sebelum pembelian itu dilakukan, ya. Namun begitu, perusahaan mulai bergantung pada perusahaan lain untuk materi penting, ya. Tingkat risiko tentunya akan
meningkat secara signifikan bagi kedua belah pihak, bagi kedua pebisnis tersebut. Dari sudut pandang pembeli, jika pemasok tidak dapat menyediakan bahan ketika pembeli membutuhkannya, maka tidak seperti konsumen individu. Ya, pembeli tidak dapat berjalan atau berkendara ke pemasok lain. Ya, jadi pebisnis yang suppliernya tentunya memasok materialnya itu, material mentahnya itu ada kendala, dia tidak dengan mudahnya untuk memesan ke supplier yang lain. Ya, tidak semudah yang dilakukan oleh bisnis reseller, di mana konsumen itu jika membeli barang ke suatu toko tidak ada, maka dia pindah lagi ke toko yang lain. Kalau di bisnis tidak semudah itu, ya. Nah, itu perlu manajemen, ya, agar materialnya itu dapat mengalir dengan konstan, gitu ya. Dari perspektif pemasok, ya, atau supplier, karena jumlah uang untuk setiap pembelian itu jumlahnya signifikan, cukup besar, ya, dan pembelian diulangi setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, atau dalam periode tertentu. Pemasok atau supplier harus yakin bahwa perusahaan yang membeli produknya itu dapat segera membayarnya, ya. Ya, karena jika barang sudah dikirim, bayarnya ditunda-tunda, ya, tentunya itu akan mengganggu perusahaan tersebut untuk mengadakan barang-barang di periode berikutnya. Nah, sekarang bayangkan kedua perusahaan ini berlokasi di berbagai belahan dunia yang berbeda, ya, misalnya di negara lain atau di pulau lain, ya, yang dipisahkan secara geografis dengan jarak yang cukup jauh, gitu ya, dan dibatasi dengan aturan otoritas suatu daerah yang tertentu. Selain itu juga mata uang yang berbeda, sistem pajak yang berbeda, dan tarif biaya yang berbeda, dan itu semua harus ditangani. Maka harus jelas bahwa transaksi B2B, bisnis to bisnis yang sederhana ini bisa menjadi sangat rumit dan juga menjadi berisiko, ya. Nah, untuk alasan ini maka sangat penting bagi perusahaan untuk membangun hubungan, ya, hubungan yang mengikat secara hukum dan aman secara finansial sebelum memulai bisnis. Karena hubungan antara pemasok dan pelanggan dalam dunia bisnis itu sangat kompleks, ya. Proses yang terperinci dan terstandarisasi harus diterapkan untuk memastikan bahwa kedua perusahaan itu dapat meminimalkan risiko mereka dalam hubungan tersebut. Jadi hubungan mungkin dibangun di atas kepercayaan, tetapi membatasi exposure terhadap risiko itu sangat penting bagi perusahaan, ya, untuk mengembangkan efisiensi bisnis, ya. Jadi memang trust atau kepercayaan itu memang harus dibangun, ya, tapi bukan berarti kepercayaan itu berarti melewatkan, ya, perbedaan aturan hukum dan sebagainya. Tentunya itu harus kita pelajari dan bagaimana caranya agar risiko itu bisa menjadi minim, ya. Ya, selanjutnya basic procurement process, ya, atau proses pengadaan dasar, ya. Jadi di bab ini kita akan memperkenalkan bagaimana konsep aliran yang terkait dengan proses baik dari fisik, data, dokumen, dan informasi, ya, serta kerangka kerja untuk memahami bagaimana dampak finansial dan keseluruhan proses daripada organisasi. Kita akan melihat secara lebih spesifik bagaimana flow atau arus ini berlaku dalam proses procurement ini, ya. Ya, jadi kita akan mempelajari aliran fisik dari suatu proses procurement, ya, dari mulai bagaimana men-triggernya, memulainya, ya, bagaimana tahap-tahapnya, ya, lalu tujuan daripada setiap langkah, ya, dan siapa saja yang terlibat dalam setiap langkah, dan bagaimana mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan agar dapat bisa dilaksanakan.
Di sini ada beberapa stepnya, mulai dari langkah pembelian, ya, permintaan untuk pengadaan, ya, purchase requisition, ya. Biasanya di sini dibuat oleh gudang, karena gudanglah yang tahu kebutuhan minimum yang diperlukan dari suatu material. Nah, nanti di sini ada yang namanya purchase order, ya, pre-on board. Jadi pre-on board ini untuk mengetahui sudah sampai di mana material yang dikirim, ya. Lalu pembayaran, ya, dan ada juga net NN. Jadi net NN ini menyatakan banyaknya hari di mana pembayaran itu dilaksanakan secara penuh, ya, pembayaran itu dilakukan penuh. Misalnya untuk net 30 ini berarti pembayarannya itu jatuh tempo di dalam 30 hari, ya. Ada lagi X% mm per net NN, ya. Jadi ini menyatakan bahwa persen ini menyatakan diskon, ya, diskon. Sebagai contoh misalnya 1% 10 per net 30. Jadi di sini menyatakan pembayaran yang jatuh tempo 30 hari, tetapi perusahaan akan mendapat diskon 1%, ya. 1% setiap pembayaran dibayar dalam 10 hari. Ya. Nah, ini packing list. Jadi packing list ini berisi informasi tentang material yang dikirim, termasuk di dalamnya adalah berat, ukuran, dan sebagainya. Dokumen penerimaan barang atau good receipt document ini menyatakan bahwa barang telah diverifikasi, barang telah diterima. Ini menyatakan verifikasi daripada barang yang telah diterima. Proses return ini melibatkan jika terjadi kerusakan terhadap barang yang dikirim, ya, ketidaklengkapan atau ketidakbenaran daripada barang yang bagaimana proses returnnya. Jadi sekali barang dikirim, maka vendor akan mengirimkan invoice atau bill ke bagian accounting, ya. Jadi di sini invoice, ya, jadi accounting akan menerima akan menerima sesuai dengan order pembelian dan juga barang yang diterima. Mungkin akan lebih jelas lagi jika kita melihat bagan physical flow seperti ini. Jadi di gambar ini menggambarkan area fungsi berbeda dalam organisasi yang terlibat dalam proses, langkah-langkah yang membentuk proses, dan beberapa dokumen yang terkait dengan proses procurement, ya. Proses pengadaan dimulai ketika sebuah perusahaan menemukan bahwa ia perlu memperoleh bahan-bahan seperti pasokan kantor, suku cadang, ya, di gudang atau apapun yang digunakannya. Untuk bahan yang disimpan di gudang seperti bahan mentah dan barang-barang dagangan, kebutuhan untuk memperoleh bahan ditentukan oleh orang yang bertanggung jawab untuk mengelola persediaan, yaitu untuk memastikan bahwa organisasi memiliki persediaan bahan yang memadai. Dalam diskusi ini kita akan menyimpulkan bahwa tanggung jawab ini terletak pada gudang, ya. Jadi gudanglah yang tahu berapa batas minimum yang diperlukan suatu material itu harus tersedia. Jadi di dalam physical flow ini, proses pengadaan dimulai dengan permintaan pembelian material yang dibuat oleh manajer gudang, katakan saja David Blomberg, ya, namanya David, katakan, ya, sebagai manajer gudang. Jadi David di sini harus memastikan bahwa semua produk yang tersedia dalam jumlah yang memadai. Ketika jumlah jatuh di bawah tingkatan tertentu, maka David akan meneruskan ke Marta. Jadi contohnya namakan saja sebagai Marta, ya. Marta ini bagian purchasing, ya. Nah, ini Marta, ya, dipimpin oleh David. Jadi tadi
Di sini David memastikan bahwa semua produk yang tersedia itu dalam jumlah yang memadai, ya, harus dalam jumlah memadai. Ketika dia di bawah tingkatan tertentu, maka David akan meneruskan permintaan ke Martha, ke bagian purchasing, di mana beberapa permintaan dapat digabungkan, ya, jadi bisa lebih dari satu permintaan. Martha akan memilih vendor yang sesuai dan mengirim pesanan pembelian. Ya, jadi pemilihan vendornya itu dengan membuat kiriman pesanan pembelian, purchasing order. Ya, vendor akan mengirimkan kiriman yang berisi material-material yang dipesan dan yang diterima oleh tim gudang. Jadi di sini penting untuk memahami bagaimana berbagai orang yang terlibat dalam proses pengadaan mengetahui kapan saatnya untuk melakukan kapan saatnya mereka harus melakukan sesuatu. Di sini Martha tahu kapan harus mengirim pesanan pembelian ke vendor, ya, ketika tim menerima kiriman dari gudang. Bagaimana dia tahu pesanan pembelian mana yang cocok dengan material yang diperlukan, ya. Bagaimana Martha tahu, Martha bisa menentukan apakah bahan dalam pengiriman itu sudah benar atau tidak. Bagaimana si Sana, ya, Sana ini bagian accounting tahu jika faktur yang dia diterima ini valid dan harus dibayar, ya. Jadi bagian accounting ini katakan namanya si Sana, gitu ya. Jadi Sana. Jadi David, Martha, dan Sana, gitu ya. Jadi di sini perusahaan menggunakan berbagai dokumen untuk melacak data yang terkait dengan setiap langkah pada suatu proses. Selain itu, dalam lingkungan manual, dokumen-dokumen ini digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak lain dalam proses. Pada bagian ini kita akan membahas dalam bagian selanjutnya kita akan membahas berbagai dokumen yang lebih umum terkait dengan pengadaan dan elemen-elemen yang terdapat dalam dokumen-dokumen ini. Oke, ya. Next.